Bapa, terima kasih karena Engkau bukan hanya meminta kami, memerintahkan kami untuk dapat hidup kudus. Engkau bukan hanya meminta kami untuk menjadi sama serupa seperti Kristus, tapi Engkau telah menguduskan kami terlebih dahulu, dan pengudusan itu sempurna bagi setiap kami. Sehingga di dalam pengudusan itulah kami dapat datang di hadapan-Mu, kami dapat menjalani kehidupan kami dapat melalui proses pengudusan hidup kami ini dengan baik, karena kekuatan yang berasal daripada-Mu. Saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Engkau memimpin setiap kami kembali ke jalan-Mu. Sebagaimana pujian yang telah kami sampaikan, sebagaimana doa yang juga kami mohonkan di hadapan-Mu, Engkau tolong setiap kami dan pimpin setiap kami di dalam proses pemberitaan firman ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-26. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-26. Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan beberapa bagian yang menjadi fokus daripada perikop kita hari ini. Ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bersama-sama surat daripada 2 Timotius ini, maka kita akan menemukan penulisan surat 2 Timotius ini dapat terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk menerima dan memegang teguh panggilan Kristus dalam hidupnya. Mengapa harus memegang teguh? Mengapa harus menerima dan juga memegang teguh? Karena kasih karunia Yesus itulah yang menjadi sumber kekuatan yang memampukan setiap umat Allah untuk dapat mengikuti Kristus. Ketika Paulus menuliskan surat ini, kita dapat melihat bersama-sama bahwa Paulus itu sedang menghadapi pergumulan di dalam penjara. Paulus sedang berada di penjara dan dia sedang bergumul dengan permasalahan hukum yang ada pada dirinya. Dan di tengah-tengah di masa-masa penjaranya itu, dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan dia, ada di dekat dia, pelayanan bersama-sama dengan dia, itu meninggalkan dia. Meninggalkan pelayanan. Yang terjadi adalah karena mereka malu disangkut pautkan dengan Paulus, seorang yang dipenjara. Pelayan-pelayan Tuhan malu karena mereka disangkut pautkan dengan Paulus, seorang yang dipenjara. Bapak Ibu, kalau hari ini kita
membaca bagian firman Tuhan, ketika kita disangkutkan dengan Paulus, maka kita akan senang. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah orang yang hebat. Tapi pada masa itu, orang yang bersama-sama dengan Paulus melayani Tuhan, justru merasa malu karena disangkutkan dengan narapidana. Dan mereka meninggalkan Paulus. Paulus menghadapi pergumulan hidupnya, pergumulan dia di penjara, itu sendirian. Tanpa ada seorang pun yang bersama-sama dengan dia pada masa itu. Tapi di dalam semua pergumulan itu, Paulus mengatakan dia dapat tanggung semuanya itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak sendiri. Karena kasih karunia Yesus yang diingatnya, yang menjadi fokusnya, yang terus dirasakannya, ada bersama-sama dengan dia. Senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Teman-teman sepelayanan tidak bersama-sama dengan dia, tapi Yesus ada bersama-sama dengan dia. Itulah yang terus dirasakannya dan itulah yang terus menjadi fokus di depannya. Itulah yang juga digambarkan oleh Paulus melalui 3 gambaran yang ada, 3 peranan yang ada. Prajurit, olahragawan, petani di perikop sebelum bagian yang kita baca. Ketiga peranan ini atau ketiga gambaran ini memperlihatkan perjalanan yang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus dilalui, ada sesuatu yang harus mereka korbankan agar dapat bertahan menjalani proses untuk mencapai tujuannya mereka. Setiap gambaran-gambaran ini di perikop sebelumnya kita melihat bahwa mereka banyak mengorbankan hal-hal di luar daripada apa yang tidak menjadi fokus mereka, karena mereka tahu apa yang harus dicapai. Karena mereka tahu kemana mereka harus pergi. Karena mereka tahu dengan siapa mereka berjalan. Mereka tidak peduli walaupun mereka ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan itu, tujuan yang akan mereka capai, itu lebih besar dari semua yang harus mereka korbankan. Dan untuk bertahan dalam proses inilah mereka membutuhkan komitmen yang lebih besar dari diri mereka sendiri dan dari pergumulan yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa dasar seseorang, dasar yang ada pada diri kita, itu memberikan kita kemampuan. Tujuan dan komitmen seseorang itu mendorong dia untuk dapat terus maju dan menjadi alasan mengapa dia dapat bertahan dalam proses yang sulit. Di sanalah kemudian Paulus memperlihatkan masalah yang dihadapi oleh Timotius. Timotius sedang menghadapi pergumulan yang juga tidak mudah. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kekristenan, di tengah-tengah gereja, Paulus memperlihatkan adanya guru-guru palsu yang memberikan pengajaran mereka yang korup, pengajaran mereka yang sesat. Di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah sesama hamba Tuhan yang dihadapi oleh Timotius, yang ada di tempatnya Timotius, itu justru mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Dan disinilah Paulus mengingatkan Timotius. Untuk apa? Untuk melihat bahwa pengajaran mereka itu berbahaya. Itu seperti kanker dalam diri manusia. Merusak imun seseorang, menggerogoti imun dalam tubuh seseorang. Guru-guru palsu ini membuat pengajaran yang sedap didengar, enak dirasakan, tapi kemudian menggerogoti paradigma orang Kristen yang terkecoh di dalamnya. Hingga akhirnya orang-orang Kristen di Efesus, Timotius pelayanan di Efesus pada masa itu, orang-orang di Efesus mempercayai kekristenan yang salah. Pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat
membawa seseorang memiliki paradigma yang salah. Paradigma yang salah pada seseorang membawa dirinya kepada kepercayaan yang sesat. Walaupun tidak banyak detail yang diberitahukan oleh Paulus tentang apa sebenarnya pengajaran yang disampaikan oleh pengajar-pengajar sesat itu, namun ada satu hal yang pasti, yaitu perihal kebangkitan atau teologi kebangkitan atau doktrin kebangkitan. Mereka membelokkan teologi atau doktrin kebangkitan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat. Salah satunya yang mungkin adalah pemahaman tentang kebangkitan yang hanya dialami oleh roh saja, tubuh tidak. Kita tahu bahwa orang-orang atau pada masa itu pemikiran-pemikiran, buah-buah pemikiran Yunani itu sampai di tengah-tengah jemaat dan semua orang memegang itu. Perbedaan, pemisahan antara tubuh dan roh itu sangat kental pada masa itu. Dan kita masih pelajari juga sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata itu juga terjadi di tengah-tengah kekristenan. Terjadi di tengah-tengah pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan sesuatu yang sedap didengar. Dan percaya atau tidak percaya, sampai hari ini pun, sampai detik ini pun, orang-orang Kristen masih ada yang mempercayai doktrin kebangkitan yang seperti ini. Di mana percaya bahwa hanya roh saja yang masuk surga, hanya roh saja yang akan bersama-sama dengan Bapa, tubuh tidak. Atau ada beberapa kepercayaan yang juga hari ini berpikir bahwa nanti kebangkitan nanti ada tubuh, tapi tubuhnya itu adalah tubuh yang baru, bukan tubuh yang sekarang. Yang membuat seakan-akan tubuh yang sekarang, yang ada bersama-sama dengan kita, yang kita pakai hari lepas harinya, seakan-akan tidaklah penting, tidaklah berharga, yang tidak lebih berharga daripada Tupperware yang Bapak Ibu punya. Hanya sebagai wadah sementara, yang nanti tidak dipakai lagi. Dan pengajaran-pengajaran sesat ini seperti kanker yang membawa kita mengabaikan harapan ciptaan baru seutuhnya. Sehingga ketika kita melihat tubuh yang kita pakai hari ini ternyata tidak ikut dibangkitkan, ternyata bukanlah tubuh yang dipakai oleh tubuh kebangkitan nanti, maka kita bisa seenaknya merusak tubuh ini, bukan? Karena toh nanti kebangkitan kita punya tubuh yang baru. Karena toh nanti kebangkitan roh kita saja yang bersama-sama dengan Allah, tubuh kita tidak. Maka tubuh ini bebas untuk kita rusak. Saudara, dampak dari pengajaran yang sesat ini membawa kepada praktik hidup yang sesat. Itulah sebabnya Paulus menulis surat ini, meminta Timotius untuk mengingat kembali orang tuanya dan mengingat kembali neneknya yang mendidik dia dengan firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua yang baik, kita tahu bersama, orang tua Kristen yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya, mendidik cucunya dengan firman Tuhan. Kita tahu itu semua. Tapi tidak ada jaminan bahwa anak tersebut ketika dia besar nanti, dia akan tetap percaya kepada firman Tuhan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan anak ini pribadi. Timotius, anak rohaninya secara pribadi. Ingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh nenekmu. Apa yang sudah diajarkan oleh orang tuamu. Firman yang telah disampaikan sedemikian rupa kepadamu, ingat itu baik-baik. Karena ketika engkau mengingatnya, ketika engkau selalu mengingat firman Tuhan yang diajarkan, maka engkau akan mengingat karya keselamatan yang diajarkan kepadamu. Karya keselamatan Kristus yang dikerjakannya bagimu. Karena ketika Yesus disalibkan, dia bukan hanya mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Bukan. Tapi di saat yang bersamaan, Yesus menguduskan kita semua. Itulah sebabnya perlu ingat itu.
Yesus memberi dirinya, bukan hanya mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, bukan. Tapi juga memberikan kita pengudusan yang sempurna. Satu kali dan sempurna. Sempurna di sini bukan berbicara tentang lenyapnya semua perbuatan-perbuatan jahat kita, bukan. Atau ketika kita mendapatkan pengudusan dari Allah, ketika kita mendapatkan pengudusan dari Yesus Kristus, kita menjadi suci. Kita hidupnya sudah berubah total. Kita hidupnya sudah tidak sama lagi dengan hidup kita yang lalu. Tidak. Sempurna di sini berbicara tentang dasar yang kokoh. Dasar yang teguh. Yang sudah termaterai dengan status kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Dasar pengudusan inilah yang membawa setiap orang-orang percaya memiliki potensi untuk melepaskan cara hidup yang tidak kudus. Untuk melepaskan karakter-karakter yang tidak baik. Untuk melepaskan setiap perlakuan-perlakuan dosa di dalam hidup kita. Dasar pengudusan Allah inilah yang menjadi kemampuan, menjadi potensi bagi kita untuk bisa menguduskan hidup kita hari lepas harinya. Untuk bisa mengikis karakter-karakter buruk dalam hidup kita. Pengudusan yang Yesus selesaikan ini memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Hidup kudus yang kita lalui, yang kita perjuangkan adalah hidup kudus yang progresif. Yang perlahan-lahan naik tingkat, perlahan-lahan mengikis satu persatu. Itu adalah tugasnya kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan usahakanlah kekudusan hidupmu. Paulus tidak mungkin mengatakan usahakanlah kalau itu bukan sesuatu yang harus kita kerjakan. Melainkan dia mengatakan usahakanlah karena itu adalah tugas kita. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Tapi itulah sebabnya Paulus meminta Timotius ingat terus. Ingat terus. Kerjakan terus pengudusan hidup itu. Ada pengajar-pengajar yang sesat. Ambil beberapa orang yang punya kapasitas untuk mengajar, ajarkan mereka firman Tuhan, jadikan mereka pemimpin-pemimpin kecil. Buat mereka supaya siap untuk mengelola kelompok kecil. Paulus sudah memikirkan hal itu. Itulah sebabnya bagian yang baru saja kita baca ini, bagian ini ada di dalam Alkitab agar kita mengingat dan mengerjakan pengudusan hidup ini senantiasa. Agar semakin hari paradigma kita semakin berjalan di jalur yang benar. Menolong kita untuk dapat menikmati proses pengudusan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu lalu saya menyampaikan kepada kita semua, kita belajar bersama-sama bahwa paradigma seseorang itu mendorong bagaimana dia bertindak. Paradigma seseorang itu mendorong bagaimana kita bertindak dalam hidup. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa paradigma membawa kita berespon terhadap proses yang kita lalui. Ketika paradigma kita melihat pengudusan hidup seperti hal yang mustahil untuk kita kerjakan, hal yang sulit untuk kita lakukan, masih terlalu banyak dosa di dalam diri kita, hanya pendeta saja yang bisa menguduskan hidup, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah, kita akan kesulitan, kita akan merasa berat, kita akan merasa mustahil untuk dapat menguduskan hidup kita. Kenapa? Karena paradigma kita itu membawa kita berespon terhadap proses
yang kita lalui. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini minggu lalu dan ketika kemarin contoh Henry di Pemuda membahas tentang rokok di tengah-tengah anak-anak pemuda, ada satu hal yang mengingatkan saya bagaimana saya lepas dari rokok di masa yang lalu. Sederhana sekali sebenarnya ketika saya lepas dari rokok. Pada saat itu saya tidak berpikir bahwa rokok itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak. Saya diajarkan, saya dicatokin bahwa rokok itu adalah konsumsinya preman. Rokok itu adalah punyanya orang jahat. Dan saya ingat cara guru biologi saya membantu anak-anak di kelas seseorang untuk lepas daripada rokok. Dia meminta orang tersebut setiap kali dia ingin merokok, lari, cari kandang ayam. Keluarkan rokokmu, cari kandang ayam, colek tai ayam, lalu taruh di rokok itu. Dan itu dilakukan beberapa waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sampai satu hari, tanpa dia harus mencolek itu lagi, ketika dia mengeluarkan rokok, paradigmanya apa? Rokok ini bau tai ayam. Mengapa guru biologi saya melakukan hal seperti itu? Karena sederhana. Paradigma kita tentang rokok, paradigma kita tentang obat-obatan, paradigma kita tentang pornografi, tentang seks bebas, tentang obat-obatan, tentang air-air atau minuman-minuman keras adalah paradigma yang dibangun atas dasar kebahagiaan. Sehingga kita selalu memikirkan bahwa hal itu adalah hal yang menenangkan, hal itu adalah hal yang membahagiakan. Saudara coba lihat, perhatikan, stasiun TV hari ini masih berjalan. Nanti tahun depan katanya akan dicabut. Sekarang masih sempat melihat. Coba lihat iklan rokok. Pernah melihat iklan rokok orang yang merokok? Gak pernah. Iklan rokok selalu menampilkan apa? Berselancar, traveling, bawa mobil jeep, bawa mobil besar, bersenang-senang, have fun bersama teman-temannya, merasakan kebebasan, merasakan keluar biasaan, di tengah-tengah ribut yang ada, tiba-tiba bisa hening, tenang. Itulah yang digambarkan oleh apa? Rokok, iklan rokok. Untuk apa? Untuk membangun paradigma kita bahwa rokok bisa menenangkan kita. Bahwa rokok bisa membuat euforia yang begitu luar biasa. Bisa menciptakan kebebasan yang begitu luar biasa. Obat-obatan, apa yang ditawarkan? Ketika engkau mengonsumsi obat-obatan, maka engkau akan merasa melayang. Semua stres, hiruk pikuk dunia, kepenatan yang ada, semua akan tenang, hening. Engkau akan melepas stres dengan apa? Dengan minuman-minuman keras. Paradigma itu tercipta di kepala kita. Dan ketika kita mengkonsumsi bagian itu membuat kita merasa, oh iya benar ya. Oh iya ini benar-benar bisa menenangkan. Oh iya ini benar-benar membuat saya lepas dari masalah. Apakah ada hubungannya? Enggak ada. Enggak ada. Masalahmu selesai? Enggak. Tapi apa? Paradigma dalam diri kita membuat sesuatu yang kita jalani, proses yang sedang kita hadapi, seakan-akan itu membenarkan paradigma kita. Membawa kita berespon terhadap proses yang kita lalui. Itulah sebabnya setiap kali
kita melihat, ambil saja contoh anak-anak muda hari ini. Tatoan adalah hal yang biasa, bukan? Tatoan dianggap apa? Keren, maco. Sehingga setiap kali kita menato tubuh kita, paradigma itu muncul. Oh, setiap ada lihat orang yang ada tato, gila keren banget dia ya. Kenapa? Karena paradigma kita itu menuntun kita melihat sebuah kejadian yang ada di hadapan kita. Bahkan itu membawa kita untuk dapat memproses kejadian itu dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita melihat paradigma yang tercipta dalam diri kita, menganggap itu tidak benar, maka kita tidak akan pernah mengerjakannya. Kita tidak ingin mencobanya. Bahkan kita khawatir untuk mencobanya. Coba saja anak-anak. Anak-anak yang baru-baru saja memegang rokok. Ketika di dalam keluarganya dicatokin bahwa rokok adalah sesuatu yang tidak baik. Mama papa akan marah kalau kita merokok. Ketika dia merokok, apa yang dirasakannya? Masalah selesai? Tidak. Paradigmanya membawa dia berpikir, ini membuat saya kena marah nih. Saya justru akan khawatir ketika saya merokok. Kenapa? Karena paradigmanya tentang sesuatu yang sedang dihadapinya menuntun dia bagaimana dia dapat berespon. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangun paradigma kita. Bangun paradigma yang benar dalam diri kita, diri anak-anak kita, diri cucu-cucu kita. Untuk apa? Untuk dapat berespon dengan baik. Kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini. Ketika paradigma kita terus diisi dengan hal-hal yang menurut kita sulit sekali untuk melepaskan dosa, sulit sekali untuk keluarkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kita sudah terikat sejak lama dengan dosa ini. Ini adalah kebiasaan saya sejak kecil. Saya tergoda untuk dapat bergosip dengan orang lain. Sulit mengabarkan kebenaran. Sulit untuk melakukan penginjilan. Maka paradigma itu mendikte hidup kita. Saya tidak bisa lepas dari dosa. Kenapa? Karena sulit. Saya tidak mau berjuang untuk melepaskan dosa. Kenapa? Karena sulit. Paradigma itulah yang mendikte kita. Paradigma kita itu membuat kita berespon terhadap hal tersebut. Maka selamanya kita tidak akan mampu melakukannya. Selamanya kita tidak akan pernah berjuang untuk menguduskan hidup kita. Kenapa? Karena kita selalu membangun paradigma. Pengudusan hidup hanyalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh cuantau-cuantau. Saya belum cuantau, saya tidak bisa, saya tidak terpanggil, saya tidak melakukannya. Paradigma itu harus segera kita enyahkan. Paradigma itulah yang membuat kita, yang menghalangi kita, menggoda kita untuk tidak keluar dari zona dosa kita. Oleh sebab itu setiap kali kita berhadapan, setiap kali kita melihat pengudusan hidup, Paulus katakan, Paulus sampaikan, ingat terus pengudusan yang Allah kerjakan. Ingat terus, Yesus mengorbankan diri, dia bukan hanya menghapus dosamu, tapi dia menguduskanmu. Mematerai engkau, membuat engkau disebut sebagai orang kudus. Dasar itu harus kita tanamkan dalam diri kita, membangun paradigma kita, sehingga apa? Itu memampukan kita, menjadi kekuatan kita, mengingatkan kita untuk berjuang terus-menerus, menguduskan hidup kita.
Usahakanlah terus itu. Karena kita dapat menyucikan diri dari yang jahat. Itu sudah dimaterai oleh Allah. Itu dimampukan oleh Allah. Bagian yang tadi WL bacakan, firman Tuhan yang disampaikan, memerintahkan kita, kuduskanlah hidupmu. Sucikanlah karena Allah itu kudus, karena Allah itu suci. Tapi di bagian ini, bukan hanya karena Allah itu suci, bukan hanya karena Allah itu kudus, tapi karena engkau sudah dikuduskan. Karena engkau sudah dimaterai sebagai orang-orang kudus. Itulah yang memampukan kita semua dapat berjalan, dapat mengusahakan kekudusan hidup kita. Pengudusan yang Yesus selesaikan memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Pengudusan yang Yesus selesaikan itu memampukan kita untuk setia menjalankan proses pengudusan hidup kita. Jangan biarkan diri kita tergoda dengan usikan-usikan, omongan-omongan yang tidak benar, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kau akan sulit keluar dari jerat dosa itu. Gak usah berjuang. Jangan dengarkan itu. Ingat satu hal. Ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk kita semua. Ketika kita berespon dengan mempercayainya. Di saat itu, engkau semua, kita semua, diberikan kekuatan untuk dapat menguduskan hidup kita. Maka berjuanglah. Berjuanglah. Sebagai suami, berjuanglah. Bagaimana menjadi suami yang kudus, yang menggambarkan Allah Bapa bagi keluarganya. Berjuanglah. Sebagai seorang istri, berjuanglah bagaimana engkau harus hidup kudus. Tampilkanlah itu. Sebagai orang tua, ajarkanlah itu. Wujudkanlah itu di tengah-tengah keluargamu. Karena permasalahan setiap anak sulit untuk dapat membayangkan Allah yang kudus karena orang tuanya tidak kudus. Kekudusan hidup tidak hadir di tengah-tengah keluarganya, sulit baginya untuk dapat membayangkan Allah yang kudus. Maka ajarkanlah dan hidupilah. Sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pekerja, hidupilah hidup yang kudus. Kenapa? Karena kita sudah dibekali dengan dasar yang kuat itu. Sudah dimateraikan oleh Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali. Engkau bukan meminta setiap kami untuk berjuang sendiri, melakukan berbagai upaya yang ada, menggunakan diri kami seakan-akan kami berjuang di dalam ketaatan untuk dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tapi Engkau datang sendiri, mematerai kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat hidup kudus. Kami bersyukur atas hal tersebut. Kami bersyukur karena karya-Mu memberikan kami potensi untuk dapat berjuang. Memberikan kami kesempatan untuk dapat keluar. Tuhan, tolong setiap kami. Beberapa dari kami mungkin melihat ini sebagai pemahaman yang baru. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk dapat berjalan di jalan-Mu ini. Beberapa anak-anak-Mu yang sudah memahami
hal ini sejak lama, diingatkan kembali. Supaya dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu menguduskan setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami bukanlah orang yang super. Kami bukanlah orang yang hebat, yang bisa melakukan semua ini sendirian. Tidak. Kami tahu ada Roh Kudus dalam diri kami. Mengingatkan kami senantiasa, memimpin kami ke jalan yang benar. Mengingatkan ketika kami mencoba untuk berpaling dari jalan-Mu. Meresahkan kami ketika kami mencoba untuk mengabaikan pengudusan hidup kami. Tuhan, tolong. Beberapa dari kami mungkin sudah kebas. Hati kami mungkin sudah dingin. Di dalam kehidupan kami yang pikuk ini. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami yang sulit ini. Kami mungkin sudah meniadakan Engkau. Meniadakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, tolong hangatkan kembali. Hangatkan kembali. Buat kami sensitif kembali merasakan panggilan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh dapat berjalan di jalan Engkau. Sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau. Sungguh-sungguh dapat menjadi perabot rumah tangga yang Engkau pakai dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Pimpin setiap kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu. Hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Memohon agar Engkau yang memimpin kami sepenuhnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami di kayu salib, kami berdoa. Amin.